Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi 11 Juli 2025. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kalau kita ada sampai hari ini, sampai detik ini hanya karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan akan firman-Nya yang akan menjadi tuntunan bagi kita di dalam setiap aktivitas kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Pujian pengagungan kepadamu, Bapa pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kembali pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru, berkat yang baru yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, rahmat-Mu yang tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari beri kami hikmat, pengertian daripada-Mu. Roh Kudus yang terus menolong kami, menuntun kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi hari ini diambil dari Amos pasal 2 ayat 6 sampai 11. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, padahal moi mangkamu. Sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, kata padahal tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Menurut KBBI, padahal adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menunjukkan pertentangan antara bagian-bagian yang dirangkaikan. Sebagai contoh, Yomel menyakiti hati Sari, padahal Sari sangat mencintai Yomel. Kata penghubung padahal hendak menunjukkan pertentangan antara sikap Yomel yang menyakiti dan sikap Sari yang mencintai. Menjadi jelaslah bahwa padahal menerangkan sebuah pertentangan. Kata padahal ini digunakan pula dalam perikop bacaan kita. Kata ini diungkapkan berulang sehingga hendak menegaskan penekanan. Lalu apa yang dipertentangkan dalam bacaan ini sehingga menggunakan kata padahal? Sikap bangsa Israel yang menyakiti Tuhan
sedangkan sikap Tuhan yang mengasihi dan menuntun. Pada bagian pertama, ayat 6-8, menerangkan sikap umat Tuhan yang jahat. Mereka menindas orang miskin, menginjak-injak orang yang lemah, ketidakadilan, hawa nafsu yang melanggar kekudusan, mabuk-mabukan, serta merampas milik orang lain. Perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sikap yang sangat bertentangan dengan sikap Tuhan yang telah dinyatakan kepada mereka. Pada bagian yang kedua, ayat 9-11, digambarkan bagaimana kasih Tuhan yang mengalahkan para musuh, menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Namun kasih Tuhan itu tidak mereka respon dengan sikap yang sejalan. Mereka justru melakukan sikap yang bertentangan, padahal Allah telah mengasihi mereka. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita mau sejalan dengan kasih-Nya atau justru bertentangan dengan melakukan kejahatan? Kita semua diajak untuk hidup dalam kasih Tuhan, bukan sebaliknya melakukan kejahatan. Sahabat-sahabat rehat, cinta Tuhan bagi kita hendaknya direspon dengan mencintai juga, bukan menyakiti Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Firman-Mu hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh mencintai kami, tetapi kami banyak kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, yang menyakiti Engkau, bahkan kami menjauhkan diri daripadamu. Ampunilah kami. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan hari yang baru Engkau masih anugerahkan kepada kami. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami, menuntun kami hari lepas hari. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam cinta dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa buat semua teman-teman, saudara-saudara sepersekutuan kami di Jemaat Tangerang ya Tuhan. Kau memberkati mereka, memberkati gembala kami yang ada Pak Pendeta Sabara bersama keluarganya. Para pelayan-pelayan-Mu, para pekerja di sana Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Dan semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, senantiasa ya Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam setiap hari kehidupan kami, Tuhan yang terus menyertai kami, menolong kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan berkati setiap orang yang kami jumpai hari ini, berkati setiap keluarga rumah tangga kami, berkati aktivitas kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, bahkan dalam pergumulan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang kekurangan Tuhan berkati, yang bergumul dengan apapun Tuhan Engkau ada menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami, keluar masuk kami, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendak kami. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.